sifat yang wajib, li'anna wajib karena sesungguhnya hukum wajib li'anna wajib karena sesungguhnya makna wajib iku wa utaiya wajib iku alladzi sesuatu la yusaddiqu tidak akan membenarkan al akal bi adamihi terhadap tidak adanya ia lazim. Kama seperti keterangan taqaddama yang telah terdahulu ya simma. Wa ammal wajibu dan adapun utai wajib bimakna ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi iku huwa makna akhar. Wa ammal wajib dan adapun utawi makna wajib pengertian wajib bimakna ma dimaknai dengan ma sesuatu yusabu yang diberi pahala au ala fa'lihi mengerjakan ia ma wa yu'aqabu dan disiksa au ala tarkihi meninggalkan ima bahwa maka utawi definisi wajib di sini iku makna akhar makna yang lain makna wajib yang lain laisa tidaklah ia makna akhar iku murran dimaksud fi ilmi tauhid dalam ilmu tauhid. Fala yastamih maka jangan sampai tertukar, jangan sampai saliru alaika kepadamu al amru urusan permasalahan definisi wajib akli dengan wajib syar'i. Naam ya betul begitu. Laukila tapi kalau diungkapkan, kalau diucapkan yajibu 'alal mukallaf i'tiqadul qudrati lillahi ta'ala i'tiqadu qudratillahi ta'ala wajib 'alal mukallafi kepada mukallaf apa i'tiqadu qudratillah mengiktikadkan kudratnya Allah karena maka terbukti apa al makna wajib di sini iku yusabu ala dzalika wa yu'aqabu ala tarki dzalika. Yusabu diberi pahala afu ala dzalika mengerjakan hal itu wa yu'aqabu dan disiksa afu ala tarki dzalika meninggalkan hal itu. Fa yufarraqu maka dibedakan apa baina ayyuqala di antaranya yang tah diucapkan apa i'tiqad kada mengitikadkan anu fi qudrat itu wajib wa baina ayyuqala dan di antara yang tadi diucapkan al ilmu tawi sifat ilmu masalan upamanya iku wajibun adalah wajib li'annahu karena semuanya permasalahan kelakuan nantiga mufasirun di mabada ilmu kila ketika diucapkan al ilmu utawa sifat ilmu iku wajibun wajib lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala karena maka terbukti apa al makna apa anna ilmu Allah ta'ala bahwasanya ilmu Allah ta'ala iku la yusaddiqu tidak akan membenarkan apa akal bi adamihi terhadap tidak adanya ilmu Allah. Wa amma idza qila dan apabila diucapkan apa i'tiqadul ilmi utawi mengiktikadkan sifat adanya sifat ilmu iku wajibun wajib karena maka terbukti apa maknanya iku yusabu diberi pahala diberi pahala isiman ini takoda kalau mengiktikadkan isiman zalika terhadap i'tiqad tersebut kepercayaan tersebut wa yu'aqabu dan disiksa siman illam yakin kalau tidak mengiktikadkan iman fahris maka bergegaslah kamu fahris maka hendaklah kamu bergegas
aslinya tahlil itu betul-betul peka ya. Maka hendaklah peka alal farqi ingatasi perbedaan bainahuma di antara ya bainahuma di antara wajib akli dan wajib syar'i. Wala takun dan janganlah kamu jadi ikumiman dari golongan orang yang kolada yang taklid iman fi aqaidid dini dalam masalah akidah agama. Fayakun maka akan jadi opo iman ka iman kamu iku mukhtalafan di ikhtilaf kalau bihi kan. Opo iman. Patah seluruh maka kamu akan kekal finari dan neraka. Indaman menurut ulama yakulu yang berpendapat iman layakfi tidak cukup apa at-taklid qala berpendapat Sofa Sanusi Imam Sanusi walaysa dan tidaklah permasalahan kalau jika ibu yakun terbukti Sofa seseorang iku mukminan dikatakan beriman idza qala apabila berkata isi seseorang anna utawi ingsun ya iku jazimun adalah orang yang sudah punya kekuatan yang sangat kuat bil aqaidi terhadap akidah walau itu kalau saja aku dimutilasi kitatan dengan potongan tubuh la arji'u pasti niscaya aku tidak akan kembali anjadmi dari kekuatan itikadku dari keteguhan itikadku ada yang ini bal akan tetapi layakun ya tidaklah seseorang berlayakun tidaklah terbukti ia si iman ihsasu iku mukminan beriman hatta ya'lama sehingga tahu ia si iman ihsasu kulla akidatin ing tiap-tiap akidah min hadhil khamsina dari yang 50 ini bidalilha beserta dalilnya ia hadhil khamsina wa taqdim hadzal ilmi dan utawi mengedepankan ia ilmu tauhid maksudnya iku fardun wa taqdim hadzal ilmi fardun artinya pakai alif enggak? Enggak, oh pantas. Dan itu tidak pakai alif ya. Ini pakai alif di surat tadi. Wa taqdimu hadzal ilmi mengedepankan ilmu itu fardu. Nah, itu pakai alif fardun, enggak enak. Kenapa? Itu rasa obar nasab. Itu obar kana, obar akhwatnya kana. Kama yukhadu seperti halnya dipahami min syarhil aqaidi dari syarah aqaid li'annahu karena sesungguhnya karena sesungguhnya ya musonib iku ja'ala menjadikan ya musonib terhadap akidah asasan sebagai dasar asasan ing dasar yang bani yang atau yunbana yang dibangun yunbana yang dibangun alaihi di atas asas ghairu selain ya asasnya dasar fondasi
Fala yasifu maka tidak sah al hukmu menghukumi biwudu'i syaksin wuduknya seseorang au sholatihi atau sholatnya seseorang syaksin illa karena kecuali ketika terbukti ketika terkabuktosan ia si sahsun seorang iku aliman sudah ngerti sudah tahu bihadihil aqaidi terhadap akidah-akidah yang 50 aw jaziman atawa punya kekuatan yang kuat punya kekuatan yang kuat pemku biha terhadap ya kaum biha terhadap ya aqaid al khilaf ya di atas perbedaan pendapat bidzalika dalam kaul antara iman taklid dan imanul ilmi antara iman taklid dan yang lainnya wa idza qila dan apabila diucapkan al-azlu bal sifat azli itu mustahil alaihi ta'ala kepada Allah Ta'ala maka terbukti makna iku annal azab bahwasannya apes lemah iku la yusaddiqu tidak akan membenarkan al-aqlu akal biwuqihi terhadap terjadinya atau adanya ya azzu lillahi ta'ala bagi Allah Ta'ala wa wujuduhu wa wujudihi wa wujudi dan adanya ya anju wa kadzalika dan demikian juga yuqalu diucapkan ya fi baqil mustahilati wa kadzalika dan demikian juga hanya seperti ini masalah mustahil yuqalu diucapkan fi baqil mustahilati di contoh-contoh mustahil yang lainnya yang selisanya wa idza qila dan apabila diucapkan razaqallahu zaidan razaqah memberikan rezeki sapa Allah jairin bidinarin dengan 1 dinar yuqalu maka diucapkan ya Rasulullah iku jaidun wa jaid karena maka bukti opo al makna jaid tersebut iku anna zalika bahwasannya jaid tersebut maknanya iku yusaddiqu membenarkan opo al akal biwujudihi adanya ia rizki taratan suatu wa bi adamihi dan tidak adanya rizki ukhra dalam waktu yang lainnya wal nazkur dan hendaklah kita menyebutkan laka kepadamu al aqaidah terhadap akidah-akidah al khamsah yang perlu mujmalatan dengan secara ijmali secara global secara besar qabla dzikriha sebelum menceritakannya ya aqaid mujmalatan secara kalau mufassalatan secara tafsili terperinci Pak lama ketahui oleh kamu annahu ing bahwasannya permasalahan kawan tinggal dan mirusani mufassar di mana mirusani itu namanya mirusani satu domir yang memang rujunya ke depan bukan ke belakang biasanya ke belakang tapi ini sebenarnya rujunya ke depan itu annahu ing bahwasannya permasalahan isi perkara iku yajib udah ke depan iku yajib wajib lahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa itu? Wa isruna 28 sifat-sifat wa yastahilu dan mustahil alaihi bagi Allah wa isruna 20 sifat
Wa yajuju dan jahid pihak kita ta'ala di hak Allah Ta'ala wa amrul wahidun, satu masalah, satu sifat. Fahadihi maka utawi iya aqaid iku ihdewa arba'una 40 hiji. Ada itu ya. Sekali lagi jangan terulang kembali ngaji ketiga. Ikut baca hadiah kurang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jelaskan Kifayat Awam halaman 23. Kita akan praktekkan bagaimana mengaplikasikan, menerapkan pemahaman wajib, mustahil dan jaiz indal akli dalam pelajaran tauhid. Ya. Ketika kita mendengarkan kata wajib, ya, maka wajib itu kembali kepada di mana, dalam hal apa kita sedang berbicara. Jadi nanti akan sangat berpengaruh situasi kondisi pembicaraan kita kalau kita sedang berbicara di forumnya menerangkan tentang fikih, maka wajib di sana wajib indah syar'i yang definisinya ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tapi kalau sedang menerangkan wajib dalam konteks ilmu tauhid, wajibnya wajib akli, maka definisinya adalah ma la yutasawwaru fil akli adamu ai la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Begitu juga mustahil akli. Jadi wajib, mustahil, jaiz indal akli menurut aturan pola pikir akal manusia, ya, bukan menurut syar'i. Kalau syar'i perundang-undangan agama yang memang jelas aturannya itu dengan dasar Al-Quran, hadis. Tapi kalau sudah berbicara akli, akal adalah sebuah konsep yang standarnya adalah pola pikir akal yang sehat, logika. Seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2 ditambah 2 wajib isinya harus 4. Ternyata wajib apa? Wajib akli, bukan wajib syar'i. Kalau begini, kita sebentar lagi akan menghadapi sebuah bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai umat Islam di siang hari wajib berpuasa. Nah, itu wajibnya wajib syar'i. Yang definisinya ma yusabu ala fa'lihi atau ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, atau ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Pakai segar faktor boleh, pakai segar metode itu. Nah, tentunya ini ulama begitu sangat hebat, sabar menerangkan definisi dan aplikasi, ya, wajib, jaiz, mustahil, akli. Diterapkan begini contohnya sedikit demi sedikit. Mari kita baca. Fa idza qila huna al-qudrah
ya, wajibatun lillahi ta'ala. Kalau ada ungkapan begini, al-qudrat wajibatun lillahi ta'ala, utawi sifat qudrat eta sifat yang wajib di hak Allah. Karena al-makna qudratullah, jadi maknanya qudratullah, sifat qudrat yang ada di Allah, ya. Wajib, pengertian wajib di sini la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Artinya akal tidak akan membenarkan tidak adanya qudratullah. Akal tidak akan memahami, tidak akan mengerti kalau Allah tidak qudrat, kalau Allah tidak kuasa, kalau Allah tidak bisa, kalau Allah tidak mampu. Li'anal wajiba, karena makna wajib di sini huwal ladzi la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Karena pengertian wajib di sini ya maknanya wajib akli yang didefinisikan la yusaddiqul aqlu bi adamihi, tidak akan bisa membenarkan akal tidak adanya. Kama taqaddam. Nah, adapun kalau ammal wajib bimana ma'isa wa ala fa'lihi wa yu'aq wa tarbi bahwa ma'nahu, kalau wajib yang didefinisikan seperti itu wajibnya maknanya lain, adanya dalam kategori wajib syar'i. Itu mah laisa muradan fi ilmi tauhid, tidak dimaksud dalam ilmu tauhid, bukan yang itu. Wala yastawi alaikal amr, maka jangan seliru, jangan tertukar hal ini. Naam, oke, iya betul. Yang tadi itu sudah kita bisa pahami. Tapi laukila. Sekarang kalau ada ungkapan begini, kita harus mampu jeli menerka maknanya kemana arahnya. Laukila, kalau diungkapkan sebuah redaksi begini, yajibu al mukallafi i'tiqadu qudratillah. Wajib kepada mukallaf mengiktikadkan kudratnya Allah, punya iktikad bahwa Allah itu wajib kudrat. Nah, maka kata wajib yang pertama itu wajibnya wajib syar'i. Awas, ya. Lihat, dengarkan. Kita sebagai umat Islam yang sudah menginjak masa balik dan akal wajib mengiktikadkan bahwa Allah wajib kudrat. Nah, ada dua kata wajib. Wajib yang pertama adalah wajib indah apa? Kita sebagai umat Islam wajib mengiktikadkan bahwa Allah wajib kudrat. Ada dua kata wajib kan? Wajib yang pertama wajib indah. Indah. Wajib yang pertama adalah wajib indah. Ayo. Indah syar'i. Kita sebagai umat Islam yang sudah balik dan berakal atau mukallaf wajib mengiktikadkan bahwa Allah wajib kudrat. Ada dua kata wajib. Wajib pertama adalah wajib syar'i. Wajib yang kedua adalah wajib akli. Awas, harus jelas kata memahaminya, ya. Nanti di depan ada warning, ya. Jadi jangan sampai gara-gara pemahaman ini kita nggak paham, ya, maka akhirnya akidah kita jadi dangkal, ya. Karena memahami akidah itu perlu ada beberapa dasar-dasar pemikiran yang perlu disiapkan dulu untuk menuju ke arah sana, ya. Itu kan? Saya kira gampang, ya. Jadi kalau ada bahasa dalam kitab laukila yajibu 'alal mukallaf i'tiqadul qudratillahi ta'ala kana mana yusabu 'ala dzalika wa yaqulu tarkida dzalika. Jadi tempatnya wajib syar'i.
syar'i. Payu papuriko maka dipisahkan. Baina ayyuqala i'tiqadu kada wajibun wa baina ayyuqala al-ilmu masalah wajibun. Beda wajib kata wajib di dua redaksi yang tadi ya. I'tiqadu kada wajibun. Nah, mengiktikarkan bahwa Allah qudrat itu wajib, kita wajib syar'i. Kita wajib punya sebuah kepercayaan, keyakinan, kita wajib mengiktikan bahwa Allah itu ada. Nah, berarti kita wajibnya wajib syar'i. Namun awal sama mulai tak hanya tangga ya untuk saya mau dulu Pak Atena yang di Kali Asin, wah kacau ya. Jadi mulai jadi pemahamannya betul-betul dijiwai bahwa kita sekarang sedang ada di masjid, maka hatinya pun ada di sini masjid. Ya, jangan terlalu panik menghadapi corona. Tenang aja corona mah, orang mau orang. Kita banyak memohon saja kepada Allah yang menggerakkan, yang akan menarik kembali corona adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi Allah ayatnya siap tenang, arek parwasa sih. Khusus kudu tahu ya ke Allah ibadah. Wa ain tarik orang api bagi Allah itu mudah. Berarti kita harus lebih ya, harus takutnya hanya kepada Allah. Jadi jangan sampai itu konsepnya konsep tauhid. Dalam hal ini masuk itu punya sebuah keyakinan yang mantap bahwa Allah yang menggerakkan segala sesuatu makhluk hidup. Dalam artian begitu teman-teman. Itu sudah kodok kepada Allah, sudah ketentuan Allah sejak dari yang belum namanya sudah qadar Allah. Teman-teman, Allah sejak dari yang sudah menjadi kenyataan dalam sebuah kehidupan manusia di 2020. Secara kodok itu sudah menentukan, Allah sudah mengkodokkan sejak dari sebelum tercipta bumi langit beserta seisinya bahwa nanti tahun 2020 setelah di mana bumi sudah sangat tua sekali, tua renta, itu maka akan ada virus yang menyebar luas ke seluruh permukaan bumi yang namanya virus corona. Itu sudah ada dalam kodok qadar Allah. Orang manusia rumah Allah ya. Jadi mual mengikuti program pemerintah ada rumah Allah lain. Kita qadariyah ya. Qadariyah mencek orang teh habis eta ngomong kok susut jis. Ye, tuh nih Pak, aku mau qadariyah. Qadariyah. Yang mencak naon susut. Bener Pak. Nah itu ikhtiar. Itu tak, ya. Ada lagi, kita harus gerak. Kita harus imunisasi zahir. Ya.
tanpa ada gerak kita, tanpa ada usaha kita, kita semua bisa mati terkena virus corona. Jadi semua kembali itu ya kepada usaha kita. Mungkin seorang itu yang kembali karena usaha kita, Allah, takdir Allah yang menjadi dasar tempat ngaboncengna kasbu manusia kepada qadar Allah. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti itu, ya, jadi dalam pertama tadi bukan qadariyah, tadi jabariyah yang pertama, ya. Jabariyah mah geus we Allah we wios, lewat untuk dimalik kita lewat ngomong panjiskeun takdir Allah, kita jabariyah kan. Namun tadi ya seolah-olah tidak melihat karena qadar Allah, tapi hanya mengandalkan ikhtiar. Itu namanya qadariyah. Itu. Jadi sekali lagi, kalau hanya mengandalkan kepada kasbu manusia, tidak melirik atau tidak memperhatikan atau tidak memaknai, tidak menjiwai pada qadar Allah, itu namanya qadariyah. Kalau umpamanya kumajeng Allah wae, ya, kumaha tuh, ya, terus dige, gitu, ya. Nah itu jangan begitu. Jadi kita harus pemahamannya jangan sampai jadi jabariyah atau jadi qadariyah, sebab itu mu'tazilah itu. Ya. Kita mah pemahamannya harus ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Umar bin Khattab pernah dalam sebuah riwayat ketika dalam perjalanan menuju ke Syria, Pakistan kan, sampai ke Palestina, ke Syria, dan dua hadis. Ada informasi di tengah perjalanan, ada informasi bahwa kata orang sana jangan dilanjut perjalanan menuju ke arah sana karena sedang ada ta'un. Waduh, ini perjalanan penting, perjalanan yang sangat direncanakan di program, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Umar bin Khattab bermusyawarah dengan semua para sahabat lainnya, dalam perhatikan melihat penimbang dan selanjutnya, ya. Maka kita putuskan berarti kita tidak jadi, ya. Jangan dilanjut menuju ke arah sana karena di sana ada ta'un. Itu orang setuju dengan pendapat itu. Ada juga yang menolak. Oh, Ustaz, Said, kalau gitu saya tidak percaya kepada qadar Allah. Ini justru saya mengalihkan pandangan dari sini ke sana. Tahun yang tengah terjadi di wilayah sana itu qadarullah betul. Nah maka saya berpindah menuju kepada qudratullah yang lainnya, qudratullah yang lainnya, ya. Itu qadarullah, yang sana juga qadarullah. Lebih baik daripada kita melanjutkan perjalanan ke sana yang sedang ada tahun, maka kita kembali saja ke sana. Kembali lagi ke Mekah. Berarti di sana qadarullah, di sana juga qadarullah. Jadi kita berpindah dari qadarullah yang satu kepada qadarullah yang lain. Nah, gitu ya. Oke, lanjut.
Jadi jangan sampai kita salah pemahaman antara wajib akli dan wajib syar'i, ya. Fakuriqu baina ayyuqala i'tiqadu kada wajibun wa baina ayyuqala al-ilmu masalan wajibun. Nah, ini jangan sampai kita tertukar, ya, mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala itu qudrat. Nah, kita wajib mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala itu qudrat. Nah, kalau bahasa seperti itu wajibnya wajib indah syar'i. Tapi kalau begini, ya, wajib Allah qudrat, ya, maka itu adalah wajib indah akli, ya. Allah wajib qudrat, Allah wajib mempunyai kemampuan, Allah wajib bisa menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi, karena ta'aluk sifat qudratnya kepada hal-hal yang mungkin wujud mungkin ada, hal-hal yang jadiul wujud ada, ya gitu. Tidak boleh sifat qudrat diarahkan kepada hal yang mustahil, hal yang wajib. Tidak boleh. Ya, nanti berdepan ada. Yang ini sekarang kita memahami dulu bagaimana wajib akli dan bagaimana wajib syar'i. Oke. Li'annahu idza qila al-ilmu wajibun, karena ketika diungkapkan semua redaksi al-ilmu wajibun lillahi ta'ala, kana makna anna ilmu Allah ta'ala la yusadiku. Itu al-ambilami ya, gampang dari tadi kita kemarin pada malam kita menceritakan itu terus. Ini saking sayangnya ulama kepada kita, takut masih ada yang mengerti. Ayo terus, ya, diberi contoh begini, diberi contoh begitu. Kita ulama sayang sekali sama kita, ya. Wa amma idza qila, dan apabila diungkapkan i'tiqadul ilmi wajibun, ya, mengintikadkan sifat ilmu ayat Allah, kita wajib mengintikadkan bahwa Allah itu berilmu. Nah, wajib teh mengintikadkannya, awas. Lamun teh mengintikadkan berarti kita akan disiksa. Kalau mengintikadkan berarti kita akan diberi pahala. Paham enggak? Nah, maka kana makna yusahu ini taqada dalika wa aqulu in lam yaqtaqid, ya, fahris al farqi bainal rahmat. Wala takun, dan janganlah kamu jadi mimman qallada fi aqaidil iman. Jadi janganlah kamu menjadi orang yang taklid dalam aqaidil iman. Iman yang taklid itu iman yang masih terlalu dasar, yang masih mudah terombang-ambing oleh pemahaman banyak orang, apalagi di akhir zaman. Satab tarik ummati ala salasi wa sab'ina firqah, nanti di akhir zaman akan terpecah-pecah manusia menjadi 70 golongan, ya, beragam sekali, punya pemahaman berbagai macam hal pemahaman, sehingga di akhir zaman boro-boro di mana-mana. Di Indonesia juga ada banyak nabi palsu, orang tiba-tiba mengaku nabi. Waduh, kacau bener. Itu nabi mana? Nabi karena si Eman. Itu ada di YouTube apa nabi itu nabi palsu. Ya, waduh, kacau ya. Sedih, banyak lagi, ya, kacau. Jadi kalau ada seseorang, ya, imannya iman taklid, maka fayakunu imanuka mukhtalapan fi. Jadi imannya orang yang taklid diikhtilafkan. Bahkan menurut, ya, Syekh Said Ibn Arabi, fatakhludu finnar, orang yang imannya iman taklid maka akan kekal dalam neraka. Indaman yaqul layak fi at-taklid. Iman taklid itu gimana sih, Pak? Dia beriman kepada Allah tapi tidak mau memikirkan tentang bagaimana dalil adanya Allah secara logika. Ini logika kamu kudu digunakan, ini anugerah Allah, punya akal ini anugerah Allah, coba dipakai berpikir. Karena itu akal ente tentang adanya Allah. Itu berpikir, oh iya, kita secara logika harus punya sebuah pemahaman bahwa Allah itu ada.
Walaupun saya belum pernah melihat Allah, saya begitu percaya dan yakin. Kenapa? Karena ada ciptaannya. Adanya bumi langit besar rasa isinya. Ya, dari mulai matahari, bulan, sampai planet-planet terjauh, terjauh, galaksi, gugusan bintang-bintang yang jumlahnya yang memang besar itu galaksi itu yang lebih besar di bumi. Kalau saking jauhnya, kemudian terus ada langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Itu semua ada karena ada sang pencipta. Itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, ini namanya berpikir sebuah dalil akli. Kalau akal yang sehat pasti akan berpikir seperti tidak mungkin ada alam semesta ini kalau tidak ada yang menciptakan. Itu pasti akal yang sehat akan berpikir seperti itu. Nah, itu namanya dalil akli. Kalau orang yang tidak pernah mau berpikir ke arah sana, anggaplah orang tua mana? Macam besar yang Ustaz Allah ayat. Ustaz apa ayatnya? Oh, ayat. Orang menunjukkan. Tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akal pikiran berarti Allah, ya, tidak mau berpikir untuk memperkuat keyakinan tersebut, tidak mau berpikir tentang dalil akli dan dalil nakli, maka orang tersebut imannya yang seperti iman taklid. Iman taklid menurut Syekh Sanusi itu hukumnya masih kafir. Waduh, masih kafir. Subhanallah, tabarakallah. Bahkan kekal di dalam neraka, ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Patah huruf final ya. Walaysa yakun asyasu mu'minan, ya, tidaklah seorang dianggap beriman idza qala ana zazimun bil aqaid walam qutitu qit'atan qit'at la arji an jazmi hadza. Kalau ada orang ngomong begini, saya nama usia sekian tahun, ya, tanggal lahir Karawang tahun sekian, bulan sekian, menyatakan dengan sebenarnya, saya yakin dengan sebenarnya, yaitu dengan adanya iman yang 50. Saya percaya pada adanya Allah. Keyakinan ini sudah sangat menguat dalam hatiku, ya. Sekalipun saya dimutilasi, dipotong-potong badan saya menjadi 13 potong, saya tidak akan pindah, tidak akan keluar, tidak akan beralih dari sebuah keyakinan yang benar ini. Waduh, kalau ada orang ngomong begitu, ya, bagaimana enggak? Ya, kalau begitu, ya. Walaupun sudah ngomong begitu, tapi begitu ditanya, hebat ente, kuat, benar pemahamannya ente, bagus, hebat ente. Tapi boleh aku bertanya? Oh, silakan. Tadi ente mengatakan begitu hebat keyakinan ente bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, betul itu. Nah, kira-kira pendapat itu gimana dalam dari nanti tentang keyakinan yang itu tadi ungkapan yang begitu hebat, menyala-nyala, ya, menggelegar itu. Kalau sampai tadi begitu kurang saya juga tahu. Ini menurut keyakinan saya yang sudah pas sebenarnya. Sekalipun saya dimutilasi, dipotong-potong, dibunuh, dihancurkan, dibom sekalipun, ya tidak akan bikin hak kita saja. Kita dalil akli dan dalil naklinya, ente punya keyakinan yang benar, dalilnya gimana? Pola pikir akal ente untuk memperkuat keyakinan gimana? Oh, saya kurang tahu kalau sampai itu. Waduh, ya. Kalau ada orang yang begitu, ya, bal la yakun hatta yaqul aymin hadar maksudnya bidalilha, ya. Nah, jadi nanti ke depan akan, ya, berbagi beberapa pendapat. Kalau menurut Syekh Sanusi dan Ibnu Arabi, orang yang berpendapat bahwa saya beriman kepada Allah, ya, yakin
Sekalipun saya dimutilasi, dipotong-potong badan saya tidak akan pernah keluar dari akidah saya ini. Ya. Tapi keyakinan tersebut setelah ditanya berikut dalil akli dan dalilnya belum tahu, belum sampai. Kok begitu sih? Dia jarang ngaji, ya? Dia tidak mau berpikir, dia tidak belajar. Itu. Nah, orang tersebut menurut pemahaman Syekh Sanusi dan Ibnu Arabi itu imannya masih dianggap merusak, kafir, takhludu finnar, khalidu finnar. Saya Sanusi dan Ibnu Arabi, ya. Tapi menurut Abu Hasan Ali Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, ya, orang yang seperti itu imannya sah, ya, tapi durhaka hidupnya, maksiat hidupnya. Kenapa durhaka? Kenapa maksiat? Karena dia tidak pernah mau mensyukuri nikmat. Apakah mensyukuri nikmat? Dia tidak pernah mau menggunakan pola pikir akalnya yang sehat untuk memperkuat keyakinannya dengan dalil akli dan dalil nakli. Dan akli berarti dengan akal pikiran dan nakli dengan Al-Quran. Nah gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mau mempergunakan akal kita untuk memperkuat keyakinan kita. Dalam bahasa tauhidnya kita harus hafal sampai dalil akli dan dalil nakli. Nah gitu. Sebab lamun teu hafal sampai situ keimannya diistilahkan, diperbincangkan, ya. Lamun aya jelema cicing wae teh ngaji tauhid, dia hebat, ya, percaya kepada Allah, ya. Tapi begitu ditanya dalil akli dan dalil nakli sih kurang tahu soal sampai itu terlalu jauh. Oh, enggak jauh, enggak. Itu terlalu sulit. Oh, enggak sulit. Cuma menggunakan akal pikiran bahwa dalil akli adanya Allah, adanya makhluk. Tinggal memikirkan wujud hadil makhluqat dalil ala wujudihi ta'ala. Adanya makhluk ini menunjukkan, menjadi dalil itu ya akan adanya Allah. Mudah itu dalil akli yang seperti itu. Mudah, enggak sulit. Ya. Apa dia yang sulit? Yang kebluk. Sudah mensyukuri nikmat Allah. Makanya dikatakan orang yang seperti itu imannya sah tapi hidupnya durhaka, maksiat hidupnya. Kenapa? Karena tidak mau bersyukur. Tidak mau menggunakan akal pikirnya untuk berpikir jernih, memperkuat keyakinan yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Wa taqdimu hadal ilmi fardun kama yuqadu min syar'i aqwali anahu ja'al asasan, karena belajar tauhid itu, ilmu tauhid merupakan asas dasar, ya, pondasi yang bani alaihi ghairu, di mana pengertian pondasi yang bani alaihi ghairu, sesuatu di mana dibangun di atas sesuatu itu, ghairu selain sesuatu, pondasi dasar, ya. Waduh, dasarnya dibuat dari berbagai macam hal yang hebat, ya, menggunakan apa, tiang pancang, ya, tiang pancang. Setelah tiang pancang kemudian dikasih apa, ya, itu cakar ayam, kemudian dicor, ya, kemudian ada apa namanya besi behel, ya, slup ke atas, dicor lagi, ya. Nah berarti pondasi yubna, dibangun di atas pondasi apa virus selain pondasi, berarti apa? Slup tiang keluar, batu bata keluar, terus dak lagi terus. Nah itu namanya pondasi, dasar, asas. Penting nggak penting kalau asasnya dasar tidak kuat, bangunan yang sudah tinggi 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, Pak kita bangun 3 lantai Pak ini Pak, oh ya bagus, tapi nanti dulu kita dasarnya kuat nggak? Ternyata pondasi nanti asal-asalan tidak kuat, ya, tidak pakai tiang pancang, tidak pakai seluruh, tidak pakai cakar ayam, tidak pakai batu-bata unggul, begitu dibangun kuat sampai 3 lantai, akhirnya boom, hancur.
Ya pengkuningnya kuala ketinggalan. Naudzubillah. Nah, awas ya, karena saya lihat di YouTube ya, ada orang yang sedang ngecor dak lantai 1, lantai 2, baru juga belum apa-apa dikoyok kubra ya, dan dicor berarti ada sesuatu yang kurang, mungkin dasarnya, yang jelas pasti dasarnya tidak kuat ya. Nah oke, itulah yang harus kita perhatikan. Fala yasihu. Nah ini karena fondasi tauhid itu fondasi. Fala yasihu bi sahsi, maka tidak sah wudunya seorang kalau akidahnya belum benar. Waduh. Aw sholatuhu, tidak sah ya. Fala al-hukmu bi wudu'i wa sholati. Aw sholati, atau salatnya. Tidak sah suratnya kalau fondasinya belum benar. Tesah suratnya kalau tauhidnya can bisa. Tesah wudu'na, tesah suratnya kalau fondasinya belum tahu. Maka ngaji tauhid itu penting. Lamun teu ngaji tauhid berarti eta geus pintar hajeun, ari geus pintar mah. Ngan lamun can pintar, can bisa, can memahami sifat di Allah yang 20 berikut dari akli dan dari naklinya, maka akan terkena warning dari ajaran agama Islam ya. Awas, hati-hati kita ya. Jadi jangan sampai kita hidup di alam dunia ini ternyata dibangun dengan ya dasar fondasi yang lemah. Apa? Kita hidup beragama Islam tapi fondasi akidahnya lemah. Jadi boleh kita itu kesananya, saya akan kuliah Pak, ngambil jurusan apa? Jurusan astrologi, kata Ustaz Aziz gitu. Itu mengambil jurusan kuliahnya. Saya ngambil jurusan tafsir hadis. Di mana kuliahnya? Di UIN. Universitas Islam negeri di Jakarta, di Bandung. Nanti balap kuliah di mana? Di IAIN, IAIN, ya itu. Dia kenal jurusan filsafat. Ahli filsafat apa? Fil teh gajah, safat buntung. Oh gitu. Waduh. Begitu nanti mah ngaco orang mikir teh akibat ngaji tauhidnya benar. Jurusan filsafat tapi memaknai filsafat sendiri nggak tahu ya. Wah kacau lah ya sekarang. Para yasiu al-mubilisasi illa idza kana aliman bihadil aqaid. Urunya wala aqaid itu dasar dalam ayat ya. Aw jadiman biha, atau zadiman ya. Jadiman teh punya sebuah keyakinan yang kuat, pasti jelas. Lau qabitu qit'atan la arju ila dzalik. Kalau pun saya dimotivasi saya tidak akan pernah keluar dari keyakinan ini. Kalian sudah benar. Terjadi namanya. Benar tak Pak? Namun jadi ngomong itu benar. Harus imannya sah. Tapi lamun teu hafal sampai dan akli dan nakli, imannya masih cacat hukum. Artinya iman tersebut tetap saja ya belum lengkap. Bahkan dihukumi oleh Abu Hasan al-Asy'ari menghukumi bahwa orang tersebut tetap saja durhaka hidupnya. Kenapa durhaka hidupnya? Karena bodoh. Kok begitu Pak? Ya, orang bodoh dianggap durhaka karena malas. Tidak mau belajar. Kecuali kalau bodoh sementara kemudian mau belajar, maka kebodohannya akan hilang menjadi pintar. Maka dosanya pun ya akan berhenti karena sudah diganti menjadi orang yang pintar. Selama dalam tubuh ini, selama dalam jiwa ini ada kebodohan dalam akidah, maka selama hidup kita ada dosa yang mengalir terus. Ya. Maksiat seperti Abu Hasan al-Asy'ari orang yang bodoh dalam akidah, orang yang bodoh
dalam tauhid ya hanya sebuah kepercayaan kepada Allah sepintas-pintas saja. Percaya kepada Allah, oh percaya. Itu kan sudah lumrah. Orang di mana-mana mengatakan bahwa ada dasar hukum negara kita itu Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Orang hebat. Dasar Dharma Pramuka, Trisatya, apa saya? Itu dari nakli semua tidak apa terancam kan? Begitu mata. Waduh, warning kita. Paham nggak? Saya mengatakan sudah, ya, menyampaikan sudah, warning sudah. Berarti kalau saya nanti di akhirat tidak akan disalahkan. Paham nggak? Ayo ngaji, biar tahu, biar bertambah ilmu, biar itu lengkap keyakinannya. Jangan sampai iman taklid, tapi imanul ilmi, iman yang berdasarkan ilmu, ya. Awas. Sekalipun dia hebat, dia sarjana agama, apa? SAG, sarjana alam enggak? Itu hebat, kuliahnya di IAIN loh, apa? Terus ternyata karena dasar akidahnya lemah, begitu kuliah itu jurusan itu tafsir hadis, apalagi di dalamnya ada perkuliahan yang disebut dengan apa? Tentang pelajaran apa namanya? Perbandingan agama. Nanti akan berpikir begini, kita keluarkan dulu pemahaman kita yang awal, yang kamu pernah belajar dulu dari kecil tentang agama. Kita keluarkan dulu. Mari kita beralih kepada sebuah konsep. Itu hebat kan? Ya, gaya para orientalis barat. Salafi dan Wahabi memasukkan pemahaman ke dalam diri mahasiswa. Oh, dikeluarkan dulu kata di daerah akan keluar kayak zaman bahula keluarkan. Kita akan berpikir seperti ini, nanti bagaimana pemahaman kamu, respon kamu, nanti gimana tanggapan pola pikir kamu. Sehingga nanti kita seolah-olah, oh ini ternyata yang benar, yang sudah saya pelajari waktu itu saya salah itu. Wah, jangan seperti itu. Saya pernah ngobrol dengan para ulama di mana, kalau kamu mau kuliah, ambil jurusan agama, baik itu filsafat, tafsir hadis dan sebagainya. Kalau memang dasarnya tidak kuat ketika waktu kecil sampai seusia 16, 17, 18 sampai usia seperti ini, kamu belum pernah dilatih dasar yang kuat, maka akan sangat mudah terombang-ambing, terbawa, terseret, dan akhirnya mengerupas, ya, dasar yang sudah kuat dalam arti akan hilang. Bila mulai mempelajari agama, udah saja di pondok pesantren yang memang betul-betul sudah terbawa ilmunya, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita ini salah kaprah dalam dalam melengkapi dalam memperkuat iman kita. Wa kadza yuqalu fi baqil mustahilat. Demikian juga yuqalu dikatakan fi baqil mustahilat dalam sesisanya hal-hal yang mustahil, ya, pengertian mustahil gitu sekarang. Wa idza qila, ya, razaqallahu zaidan bidinarin, ada ungkapan begitu dilempar ke ente, Allah memberikan rezeki kepada Zaid 1 dinar. Nah itu gimana pendapat kamu, itu apakah wajib, apa jaiz, atau mustahil? Maka kita menjawab jaiz, Pak. Apa jaiz sana? Apa? Yusaddiqul aqlu bi wujudi rizqi li Zaid taratan aw bi adami rizqi li Zaid taratan ukhra. Jadi sesuatu yang dibenarkan menurut akal adanya rezeki di Zaid ataupun tidak adanya.
itu sudah kehendak Allah, jadi bagi Allah, ya. Karena maka terbukti al makna, ya. Inna anna zalika bahwasanya hal itu yusadiqul aku bi wujudi karoton bi antara makro, gitu ya. Warna dikunakan aku yang kamu sedang menyebutkan dan hendaklah kamu menyebut dan hendaklah kami menyebutkan kepadamu, menceritakan kepadamu apa yang kamu sebutkan secara global. Qabla zikriha, sebelum memperincinya, sebelum menceritakannya, sebelum tafsir ini. Jadi di sini masih diceritakan ya secara global dulu, nanti akan diterangkan secara tafsir ke depan mah. Dimulai wujud dan baqo mukhalafatul lil hawadisi. Nah itu sifat-sifat yang ada di Allah yang 20 terbagi 4. Satu golongan sifat nafsiyah, kedua golongan sifat ma'ani, ya kalau golongan sifat salabiyah, ketiga golongan sifat ma'ani, kepada golongan sifat ma'nawiyah. Apa artinya nafsiyah? Itu kenapa dikatakan nafsiyah? Mawad tasmiyatil wujud di sifat nafsiyah. Jika yang kedua ma'manal wujud. Ketiga madaril akli di sifat wujud. Ketiga madaril akli di sifat wujud. Tak udah itu. Sekarang tadi dianggap cukup tak iman orang. Namun orang dewasa. Awas. Namun orang jangan terpikirnya maka buru-buru ngaji lah mencicing ke doraka itu. Ya. Nah kok kudu ngaji? Awas. Bahlam ketahui oleh kamu annahu bahwasannya permasalahan itu ya wajib lahu subhanahu wa ta'ala isyurah sifatan. Jadi kita harus punya sebuah keyakinan bahwa di Allah ada 20 sifat ya yang wajib di Allah. Juga ada 20 sifat yang mustahil di Allah dan ada satu sifat yang jaiz di Allah. Sifat yang wajib di Allah 20, sifat yang mustahil di Allah 20, sifat yang jaiz di Allah 1. Isinya apa? Ba'du kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi jumlah 41. Begitu umum lengkapi karena kita bicara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sifat yang wajib di Rasul 4, sifat yang mustahil di Rasul 4, sifat yang jaiz di Rasul 1. Jumlah 9 ditambah 41 50. Jadi apa itu dimaksud ada 50. Nah, ya. Jadi pahadil khamsuna wa sayati tahril kalam, dan akan datang tahril kalam ya. Itu rincian pembahasan inda zikriha ketika menyebutkannya paslatan setelah tafsir insyaallah taala al awwalu wallahu alam bisawab. Jadi kali itu dari besok ya. Tolong semuanya harus sudah menyiapkan diri ya. Ada 3 hal yang harus dilengkapi. 1, kita punya ringkasan sifat yang wajib di Allah 20, sifat yang mustahil di Allah 20, sifat yang jaiz di Allah 1. Semua ya. Sifat yang wajib di Rasul 4, sifat yang mustahil di Rasul 4, sifat yang jaiz di Rasul 1. Jumlah 9 ditambah 4 kali 50. Nah, boleh punya catatan lengkap ya. Kemudian nanti sifat yang wajib di Allah 20 terbagi 4. 1 nafsiyah, 2 sahabiyah, 3 ma'ani, 4 maknawiyah. Sifat nafsiyah isinya 1 yaitu sifat wujud ya. Kenapa dikatakan wujud? Apa definisi wujud? Kita harus tahu apa itu nafsiyah, apa itu makna wujud, apa itu dalil akli. Nah itu nanti akan mulai dibahas dalam al-awwalu min sifatil wajib al-wujud ya. Wah dalam makna faqala ghairu syar'i wa man lam yahu al-wujud dia al-hamd. Yang penting apa yang tadi kita bahas punya catatan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.